Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai, Indri sehat kan? Alhamdulillah sehat. Mbak Binta. Mungkin ada yang udah kenal sama Ibu, tapi Ibu mau perkenalan lagi, dan nanti setelah Ibu kalian bisa perkenalan, biar Ibu juga bisa kenal sama kalian ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu adalah Indriani Seningsih, kalian bisa panggil Ibu Indri. Halo anak-anak. Halo Bu Indri. Halo Bu Indri. Silahkan kalian bisa lanjutkan kenalannya dan sebutkan nama, kelas, dan kesukaan kalian ya. Hobi atau kesukaan. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Binta. Nama saya Anissa. Saya dari kelas 10 IPS 3. Hobi saya itu nonton drama, Bu. Ya udah nonton drama aja. Saya bisa nonton drama. Siapa lagi nih yang mau perkenalan selanjutnya? Saya, Bu. Coba dulu Mbak Almira dulu yang dengan angkat tangan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Almira. Halo Mbak Saya Almira. dari kelas Saya dari kelas 10 IPS 4. Hobinya sama sih, Bu. Lagi nonton drakor ya. Nonton drakor apa nih Mbak Almira sama Mbak Binta? Jangan-jangan janjian nih. Jipyong, Bu. Ya ampun, Apa? Bu. Apaan sih, ya Allah. Lagi nonton startup, Bu. Bagus banget, Bu. Mbak Binta Almira apa? timnya siapa? Saya tim Jipyong, Bu. Wow. Tapi kalian Ibu Ibu belum sempat lihat. Coba deh nanti setelah ini Ibu lihat, kepoin gimana, seperti apa dramanya. Kalau dari Mbak Binta gimana, suka nonton drakor juga apa enggak? Suka sih Bu, tapi saya lebih suka baca komik sama nonton anime Bu. Oh ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Halo, Mbak Atika Atika. Hidayatul Kiram. Halo, Ibu. Panggil aku Atika. Tapi aku pernah sih lihat kalian, cuma kita beda ya. Kalau aku dari ini Bu, 10 bahasa 3 Bu. Oh, jadi ini nggak ada yang satu kelas ya? Tidak, Bu. Tapi saya sering lihat Almira, Bu, karena tetangga saya. Tetangga kelas maksudnya. Yes. Ada nggak yang mau cerita gimana kegiatan kalian selama di rumah? Terus, apa sih perasaan kalian gimana gitu selama pembelajaran di rumah? Binta Bu katanya mau cerita. Iya, silakan Mbak Binta. Binta. Belajar di rumah, dikasih banyak. Saya nggak suka. Tugasnya buat video terus, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selama kegiatan di rumah ini, kalian ada target-target tertentu tidak sih? Soalnya kalau misal sekolah kan pasti kayak terjadwal gitu kan ya, siang sekolah, malamnya belajar gitu kan. Nah, karena sekarang lagi di rumah aja, gimana? Ada jadwal enggak? Masih ada jadwal kegiatan selama di rumah gitu apa enggak? Siang hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan masa depan untuk meningkatkan motivasi belajar gitu ya. Di sini ada yang udah pernah mengikuti bimbingan kelompok belum sebelumnya? Belum. Tapi mungkin udah ada yang pernah dengar dari teman, guru, atau kakak kelas kalian yang pernah mengikuti bimbingan kelompok. Kalau saya pernah dengar kayak pemberian informasi gitu nggak sih, Bu? Ya, pemberian Kayaknya. informasi. Terus ada yang mau menambahkan dulu nggak? Nggak ada. Ya, jadi benar sekali yang udah disampaikan oleh Mbak Almira tadi, bimbingan kelompok itu semacam pemberian informasi dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini ya kayak kita dulu tanya ke kalian, terus kalian memberikan timbal balik. Jadi kita saling diskusi gitu, karena di sini kita sama-sama belajar gitu ya. Ibu ada video, silahkan mari kita lihat bersama seperti apa videonya. Saya tidak pernah. Udah kedengaran belum suaranya? Sudah. Udah Bu. Tapi kok bisa begitu? Dari data apa itu? Saya minta sepeda.
Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Dari video ini, kalian kenal nggak tokoh siapa beliau itu? Pak Rudi Habibie, Bu, mantan presiden kita. Nah, mantap sekali Mbak Atika. Karakter seperti apa sih yang dimiliki oleh beliau? Pantang menyerah. Semangat. Pantang menyerah, Menyerah. semangat. Terus Semangat muda, Bu. Walaupun umurnya sudah tua, tapi jiwa semangatnya 17 tahun tadi, Bu. gimana nih? Kita udah siap masuk ke materi? Siap. Nih, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kamu melihat dirimu beberapa tahun yang akan datang. Gimana nih? Mungkin ada yang udah punya gambaran mengenai masa depan kalian akan seperti apa? Ya, ini. Jadi mungkin dari kalian sudah ada yang memiliki tujuan hidup atau rencana masa depan, tapi gimana cara untuk mencapainya gitu ya? Nah, materi yang akan kita bahas di sini kan goal setting. Jadi, apa itu tujuan? Mengapa tujuan itu penting? Menurut kalian, tujuan itu penting apa enggak? Penting, Bu. Penting, Kenapa penting? Bu. Coba, kenapa tujuan itu penting? Kalau kita Tapi nggak kan punya tujuan, tahu. Bu. Jadi tahu, Bu, kalau menurut saya kalau misalnya kita nggak punya tujuan, nanti kita nggak tahu mau ke arah mana, nggak tahu kita harus ngapain, karena kita nggak tahu tujuan apa yang ingin kita capai, Bu. Gitu. Nah, sekarang ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Coba ada yang tahu nggak rencana jangka pendek itu apa? Oh, ini Bu, sesuatu yang bakal kita lakuin dalam waktu dekat. Itu yang dilakuin dalam waktu dekat. Bisa kasih contoh nggak seperti apa? Misalkan minggu ini saya ingin menyelesaikan semua tugas yang ada, kayak gitu Bu. Kan kalau jangka pendek tuh mungkin, jangka panjang tuh mungkin 5 tahun yang akan datang, kayak gitu, atau 1 tahun yang akan datang. Terus kalau rencana jangka menengah apa Mbak Almira, tahu nggak Mbak Almira? Kalau jangka menengah sih mungkin lebih ke depannya sih, Bu. Tapi mungkin jangkanya ya. Tapi saya juga kurang tahu sih, Bu. Maaf kalau salah ya, Bu. Mungkin atau ke depannya, bulan-bulan selanjutnya. Pokoknya dalam waktu pendek, tapi juga bukan dalam waktu yang panjang. Sebenarnya kayak gitu sih, Bu. Ya benar sekali Mbak Almira. Kalau Mbak Atika gimana Mbak Atika? Kalau rencana jangka apa, Bu? Yang Panjang. Panjang. Kalau panjang tuh rencana kita untuk kedepannya, Kak. Bu, kayak misalnya rencana kita waktu nanti kita udah dewasa, kita mau berkarir di mana, berkarir menjadi apa, terus kayak gitu, Bu. Ya, jadi benar sekali. Terus tadi kan udah dijelaskan nih dari rencana jangka pendek itu apa, rencana jangka menengah itu apa, rencana jangka panjang itu apa. Nah, menurut kalian dari ketiga rencana ini saling berhubungan apa tidak sih? Iya Bu, karena rencana jangka pendek itu dilakuin biar kita bisa mencapai rencana jangka panjangnya. Iya nggak sih Bu? Benar sekali Mbak Binta. 100 buat Mbak Binta. Terus kalau yang membedakan antara ketiganya ini apa? Jangka waktunya, Bu. Jangka waktunya. Ya, benar sekali. Nah, ini langkah-langkahnya. Mungkin kalian tadi udah bisa nih menentukan langkah-langkahnya, menentukan tujuannya. Nah, sekarang coba apakah rencana kalian ini udah sesuai dengan prinsip SMART atau belum gitu ya? SMART, specific, measurable, actionable, realistic, dan time-based gitu. Jadi, coba ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu apa enggak?
Oh, saya mau kita kan udah buat rencana nih Bu, kita udah buat jadwal kira-kira hari ini mau ngapain, hari besok mau ngapain, 1 minggu tuh apa sih yang harus dicapai kayak gitu kan Bu. Terus kalau tiba-tiba kitanya males, itu gimana Bu? Tiba-tiba Soalnya malas saya gitu ya. sering kayak gitu. Yang lain Iya. gimana? Ada yang pernah ngerasain kayak gitu juga atau tidak? Sering Bu, udah ngerencanain hari ini aku mau ngerjain tugas ini gitu Bu. Terus habis itu tiba-tiba aku males ngantuk mau rebahan aja kayak gitu. Terus Iya lupa Bu, di rumah banyak gangguan Bu. Banyak Jadi gangguan. kegangguan. Jadi fokusnya teralihkan gitu ya. Cara kalian mengatasinya itu apa? Bagaimana? kalau saya Bu, saya ingat gini. Tik, nanti kalau kamu nggak ngerjain tugas nanti kamu nggak punya nilai gitu Bu. Kalau dari Mbak Almira, Tugas adalah utang Bu. Jadi Tugas seperti adalah yang, utang. oh punya utang. Yes. jadi harus dipenuhi gitu ya Mbak Almira. Nah, kalau misalnya dalam kalian udah membuat rencana tapi di tengah jalan kalian males, tiba-tiba pengen berhenti, nah menurut Ibu nggak apa-apa karena pasti dalam suatu rutinitas tertentu kita akan malas untuk melakukan itu gitu secara berulang-ulang. Nah, bagaimana caranya? Mungkin Mbak Binta, Mbak Atika, dan Mbak Almira ini bisa kalau misalnya kalian kan membuat rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, ini setiap kali rencana itu terpenuhi, kalian bisa kasih reward diri kalian sendiri. Jadi kalian akan termotivasi untuk berhasil untuk mencapai tujuan selanjutnya gitu. Oh, jadi kalau misalkan kita udah nyelesain satu rencana, nanti kita kasih hadiah ke diri sendiri gitu ya Bu ya? Iya Mbak Binta, hadiahnya itu tidak harus berupa sesuatu yang besar, tapi bisa menonton anime, menambah jam tidur, atau mungkin membeli makanan yang kita sukai, bertemu teman. Itu Mbak Binta. Oh, siap Bu. Nanti saya coba dulu ya Bu ya. Mbak Binta. Terima kasih Bu Indri. Sama-sama. Nah, ini Ibu ada tugas untuk kalian. Silakan nanti dikerjakan nanti ini tugasnya dalam format ini ya, apa sih namanya? Google Form. Jadi nanti bagi link ke kalian bisa mengisi maksimal nanti hari ini gitu ya. Terus coba tadi kan kita udah membahas mengenai kayak perencanaan masa depan dan lain-lain. Coba ada yang bisa ini nggak kayak memberi kesimpulan tentang materi yang kita bahas pada siang hari ini. Menurut saya kesimpulan yang saya dapat hari ini tuh tentang perencanaan masa depan. Gimana caranya kita menentukan tujuan yang ingin kita capai di masa depan. Cara-caranya tuh bisa menggunakan SMART. Tadi tuh ada spesifik, ada measurable, terus ada Actionable. SMA, actionable, terus R-nya realistic, T-nya time apa Bu ya itu tadi? Time based. Ya udah itu disusun. Iya, itu disusun, dijawab semuanya, dibuat tabel-tabel kayak yang Ibu contohin tadi. Kayak gitu karena tujuan itu penting buat membantu kita mencapai apa yang pengen kita lakuin. Dari yang lain ada tambahan? Ya Bu, Almira mau nambah? Ya, silakan Mbak Almira dulu. Nanti baru Mbak Atika. Ya sih Bu, sama kayak Binta tadi, kita harus tahu motivasi kita, tujuan kita untuk meraih apa yang kita inginkan di masa depan, dari mulai tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjangnya. Jadi kita harus bisa menetapkan apa saja sih kegiatan kita di sehari-harinya, dan juga kita harus bisa realistik untuk bisa mewujudkan tujuan itu. Seperti itu Bu. Kalau dari Mbak Atika bagaimana? Sebenarnya kurang lebihnya sama kayak semua teman-teman sih Bu. Sebenarnya hampir nggak bisa nambahin apa-apa sih Bu. Yang penting kita harus fokus sama tujuan kita yang realistis, yang tertata, yang terorganisir. Jadi anak-anak udah paham
paham semua ya. Jadi dari jawaban Mbak Binta, Mbak Almira, Mbak Atika semua sudah benar dan Ibu anggap kalian sudah paham gitu kan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, kapan lagi nih kita bakal mengadakan agenda bimbingan kelompok lagi? Pada hari sama waktu yang sama seperti saat ini saja, Bu. Kalau dari saya. Pada hari dan waktu yang sama gitu ya. Yang lain setuju apa enggak? Setuju. Ya, baik. Minggu depan berarti ya kita agendakan di jam yang sama dan di hari yang sama. Nah, sebelumnya Ibu berterima kasih karena atas partisipasi aktif kalian. Tetap jaga kesehatan, teruslah bermimpi karena dengan langkah kecil kita bisa menuju ke langkah yang lebih besar lagi. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.